Salam kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kiranya panjenengan semua dalam keadaan sehat, semangat, dan dilimpahi berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab di dalam hati adalah, apakah dalam hidup ini yang kita sembah hanyalah Tuhan Allah? Atau jangan-jangan ada hal lain yang kita sembah melebihi sembah bakti kita kepada Allah. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-6, Daud menyatakan, "Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan." Daud menyebut kata berhala. Tentu saja, pada masa itu, mengacu pada patung-patung benda-benda yang disembah oleh manusia selain Tuhan Allah. Jikalau kepada kita ditanyakan, apakah saat ini kita punya berhala? Barangkali jawabannya tidak. Kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah benda-benda, kita tidak menyembah barang-barang. Yang kita sembah adalah Tuhan Allah. Namun jikalau pertanyaannya diubah, benarkah kita tidak punya berhala yang wujudnya barangkali bukan berupa benda-benda atau barang-barang atau patung-patung? Maka jangan-jangan sesungguhnya kita memiliki, dalam tanda kutip, berhala-berhala yang tidak berwujud. Berhala berarti sesembahan, sesuatu yang kita sembah, yang kepadanya kita memfokuskan hidup kita, yang kepadanya kita mencurahkan energi kita, yang kepadanya kita memfokuskan perhatian kita. Bisa saja berhala itu tidak berwujud benda atau patung. Bisa saja berhala itu berwujud pikiran kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, ego kita. Jikalau kita mau jujur, bukankah seringkali pada akhirnya yang kita sembah bukanlah Allah, melainkan apa yang kuinginkan, apa yang menyenangkan bagiku, apa yang membuat egoku terpenuhi. Sialnya, saudara-saudara, seringkali berhala-berhala itu bersembunyi begitu rupa, termasuk di saat kita mengaku sedang menyembah Allah. Benarkah yang kita sembah sungguh-sungguh Allah? Di saat kita berdoa, di saat kita beribadah misalnya. Jangan-jangan di saat kita berdoa, yang kita sembah adalah keinginan-keinginan kita, lalu kemudian doa hanya berisi permohonan-permohonan yang ujungnya adalah memenuhi keinginan kita. Jangan-jangan di saat kita beribadah, meskipun kita memuji, memuliakan Tuhan, melalui nyanyian dan ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita, jangan-jangan ujung-ujungnya adalah, apakah hasratku, keinginanku terpenuhi? Jika demikian, bukankah kita tidak sungguh-sungguh menyembah Allah? Ada berhala-berhala yang tidak berwujud, yang membuat fokus kita kepada Allah kemudian bergeser. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar dari Daud yang mengatakan bahwa Allah benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Daud melanjutkan, "Tetapi aku percaya kepada Tuhan." Maka mari kita senantiasa mengarahkan hati, pikiran kita, batin kita hanya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jikalau fokus kita adalah pada Tuhan Allah, maka hal-hal yang lain semestinya tidak mendominasi hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami mengaku bahwa satu-satunya yang kami sembah dan muliakan hanyalah Engkau, ya Allah. Namun jikalau kami boleh jujur,
terkadang yang kami sembah dan muliakan bukanlah Allah, melainkan keinginan, hawa nafsu, dan kepentingan kami. Kami sekadar memenuhi ego kami. Kami sekadar mencari keuntungan yang menyenangkan hidup kami. Lalu kami lupa bahwa yang harusnya kami sembah hanyalah Tuhan Allah sendiri, bukan yang lain. Hati kami seringkali terpikat pada apa yang menyenangkan, apa yang memuaskan hawa nafsu kami. Pikiran kami seringkali berisi hal-hal yang menguntungkan bagi kami, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka ya Allah, biarlah kami terhindar dari berhala-berhala yang tidak berwujud dan tidak kelihatan itu, dan hati kami hanya terarah kepada Allah. Engkaulah yang pantas kami sembah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,